Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu kemarin. Minggu kemarin itu kalian sudah melihat tampilan di YouTube. Bangun ruang sisi datar itu terdiri dari apa saja, ya? Kalian bisa mengingat ada kubus, balok, prisma, dan limas. Lalu kubus dan balok sebenarnya sudah banyak kalian pelajari di tingkat SD, dan di kurikulum pandemi ini, khusus di kelas 8, kita akan lebih fokus ke bangun prisma dan limas. Ya, nanti balok dan kubus bisa kalian pelajari dengan membaca dan berliterasi sendiri. Berliterasi itu tidak hanya membaca saja, tapi kalian bisa berlatih soal-soalnya sendiri. Ya, kita akan mulai masuk materi tentang prisma. Hari ini kita selesaikan tentang prisma. Oke, video kalian boleh dimatikan untuk menghemat kuota. Bangun ruang sisi datar yang pertama kita akan mengenal prisma. Ya, prisma itu bermacam-macam. Ada yang namanya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 10, banyak. Jenisnya banyak. Jenis prisma itu tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya itu berupa segitiga, maka diberi nama prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk jajar genjang, itu nanti disebut dengan prisma segi 4. Kalau alasnya berbentuk trapesium, itu juga disebut prisma segi 4. Kalau alasnya berbentuk segi 10, itu juga disebut prisma segi 10. Ya. Nama prisma tergantung dari bentuk alasnya. Nah, unsur-unsur prisma tersendiri itu ada rusuk, sisi, dan titik sudut. Untuk menghitung banyak rusuk, kita bisa gunakan rumus 3 kali N. N yang di sini adalah banyak seginya. Misal, prisma segitiga, itu berarti N-nya, N sama dengan 3. Nah, banyak rusuknya bisa kita hitung tanpa kita harus menggambar. Banyak rusuk prisma segitiga, N-nya 3. Maka 3 kali N, 3 kali 3, 9. Banyak rusuk prisma segitiga ada 9. Lalu banyak sisinya. Misal kita mau menghitung banyak sisi prisma segi 5. Segi 5 berarti N-nya itu 5. Banyak sisinya, N ditambah 2. 5 ditambah 2, 7. Jadi banyak sisi prisma segi 5 ada 7. Untuk pembuktiannya bisa kalian hitung ya. Saya akan tunjukkan di tampilan kalian ada gambar prisma segi 5 ya. Ini prisma segi 5. Ini alasnya bentuknya segi 5, banyak sisinya bisa kita hitung. Sisi alas, sisi atas atau tutup, 2. Lalu sisi tegaknya berupa persegi panjang itu ada 5. Banyak sisinya jadi 7. Itu kalau kita lihat dari gambar. Tapi tidak semua prisma bisa kita gambar dengan mudah ya, khususnya kalau seginya itu banyak, segi 11, segi 12 gitu. Namun kita tetap bisa menghitung banyak rusuk, banyak sisi, dan titik sudut dengan menggunakan rumus. Gitu. Luas permukaannya. Untuk menghitung luas permukaan prisma, kita menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2-nya itu hanya kita kalikan dengan luas alasnya. Ya, saya beri tekanan di sini. Yang dikalikan 2 itu hanya luas alasnya saja. 2 kali luas alas, lalu hasilnya kita tambahkan dengan keliling alas kali tinggi. Untuk volumenya, kita gunakan rumus luas alas kali tinggi. Tinggi di sini maksudnya tinggi prisma. Tinggi prisma. Nah, luas alasnya itu tergantung ya. Luas alas ini bisa kita ganti dengan rumus segitiga, rumus luas segitiga. Kalau prismanya itu adalah prisma segitiga. Nah, luas alas itu bisa kita ganti dengan rumus panjang kali lebar. Kalau alas dari prisma itu berbentuk persegi panjang. Atau rumus luas alas ini bisa kita ganti diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kalau prismanya itu adalah prisma yang mempunyai alas layang-layang. Jadi
luas alas ini rumusnya tergantung nanti bentuk alasnya. Gitu. Tolong diingat, kita akan sering gunakan untuk pembahasan soal. Yang pertama, kita akan menghitung luas permukaan. Contoh, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 9, dan 15. Kalau saya tuliskan atau saya gambarkan, seperti ini bentuknya, ini siku-siku, ini bentuk alasnya ya, ini adalah sisi alas. Saya harus beri keterangan adalah sisi alasnya. Sisi alas prisma ini adalah 15, 9, dan 12. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Kalau kita kita gambarkan bentuk prismanya, kurang lebih seperti ini. Ini hanya saya buatkan sketsa ya. Nanti kalian bisa menggambarnya dengan yang lebih baik. Jangan menirukan punya saya. Oke. Ini sketsa saja. Segitiganya siku-siku di sini. Tinggi prismanya 30. Ya. Lalu ini ada ukuran 9, ini 12, dan 15. Oke. Kita bisa masukkan rumusnya dulu. Luas permukaan prisma. 2 kali luas alas, 2 kali luas alas. Kita tambahkan, kurang bagusnya. Kita tambah dengan keliling alas kali tinggi. Dikali tinggi prisma, terus kita tutup. Nah, karena alasnya itu berbentuk segitiga, berarti 2 kali luas alas ini kita gunakan 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi segitiganya ini, tinggi segitiga bagi 2. Ya, lalu keliling alasnya bisa kita dapat dengan menambahkan 9 tambah 12 tambah 15 dikalikan tinggi prismanya 30. Nah, ya, kita bisa masukkan ukurannya 2 kali. Tolong diperhatikan untuk segitiganya. Ini adalah segitiga siku-siku. Ukuran yang kita pakai sebagai patokan alas dan tinggi, pakailah sisi siku-sikunya 9 dan 12. Jangan mengambil sisi terpanjangnya. Karena sisi terpanjangnya itu adalah sisi miring. Dan sisi miring itu tidak dipakai dalam perhitungan luas segitiga. Ya, kalau ternyata tidak ada gambar, lalu kalian diminta menghitung luas segitiga, pakailah 2 sisi siku-sikunya. Jangan mengambil sisi terpanjangnya, kan? Sisi terpanjang itu tidak dipakai untuk menghitung luas segitiga. Ini kita ambil 9 kali 12 bagi 2. Kita sederhanakan, boleh dibagi 2, Lalu kita hitung 9 tambah 12 itu 21. 21 ditambah 15, 36 kali 30. Kita tinggal hitung 9 kali 12. 9 kali 12 itu 108. Lalu 36 dikali 30 itu 18.080. Dan kalau kita tambahkan hasilnya 1188 cm persegi. Nah, begitu ya. Kita harus tahu ukuran
alas dan tinggi segitiganya yang mana. Lalu kita hitung keliling alasnya dikali tinggi prismanya. Ya, bedakan. Ini tinggi segitiga dan ini tinggi prisma. Oke, boleh bertanya. Nyalakan mic kalian kalau mau bertanya. Ini saya foto dulu ya, Bu. Iya Bu, saya juga mau foto dulu. Foto itu lebih cepat ya daripada menulis ya. Iya. Tapi juga lebih cepat lupa juga dibanding kita menulis gitu. Ya kan, lebih cepat lupa juga. Mak Meta, halo, selamat bergabung. Jordan, nanti tolong kirimin. Nebeng. Nyoro, nyoro. Sudah? Udah, Bu. Kirimin. Oke, kita ke soal yang kedua. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8, maka luas permukaan prisma adalah alasnya belah ketupat. Belah ketupat itu panjang keempat sisinya sama. Kan ya? Tuh. Lalu diagonalnya itu 24. Jadi setengahnya 12 ya. Ini 12, 10. Kalau setengah berarti 5. Oke. Ini akan sama, nanti akan sama. Ini bentuk alasnya. Bentuk alasnya. Oke. Untuk menghitung luas permukaan prisma, kita harus bisa menghitung luas alas dan keliling alas. Ya. Ini kalau kita hitung luas alasnya, langsung bisa kita masukkan ya, diagonal 1 kali diagonal 2, oke, dibagi 2. Oke, diagonal satunya 24, diagonal 2-nya adalah 10, kita bagi 2, hasilnya 120 cm persegi. Oke. Nah, lalu kita perlu juga kelilingnya. Keliling dari belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat itu kan kita dapatkan dari mengalihkan sisinya dengan 4 kali sisi. Di sini kan belum tahu sisinya berapa. Ini loh, ini berapa kan belum tahu. Kita harus menghitung dulu sisinya ini. Belum tahu, Bu. Oke, karena belum tahu, kita buah kata ambilkan satu bagian dari segitiganya ya. Satu bagian. Ini 12, ini 5. Oke, berarti kita harus mencari sisi miringnya. Sisi miringnya ini bisa kita cari dengan Pitagoras. Karena sisi miring ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. Ini 25 ditambah 144. Oke. Berarti kita dapatkan akar 169 dan ternyata sisinya adalah 13. Ya, ini ternyata 13 ya. Kalau udah tahu sisinya 13, kita bisa hitung keliling alasnya. 4 kali 13. Apa ya? 52. Lanjut, kita hitung luas permukaan prisma. Ya, 2 kali luas alas, 2 kali 120. Ditambah keliling alas. Keliling alas 52 kali tingginya. Tingginya berapa tadi? 8. Oke, kali 8. Sip. 240
ditambah 416. Dapatkan berapa ini ya? 656 cm persegi. Ternyata ini ya, Pitagorasnya kita pakai juga di dalam bangun ruang. Begitu pentingnya teorema Pitagoras itu harus kalian kuasai, karena sering-sering terpakai di materi yang lain. Salah satunya ini tadi, untuk menentukan keliling belah ketupat. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan screenshot atau salin. Monggo. Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Sudah, Bu. Oke, boleh lanjut ya. Ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soal-soal AKM, assessment kompetensi minimum. Itu soal-soalnya begini, penerapan gitu ya. Kita harus mulai perkenalan. Kalian juga rajin mengikuti les dari dinas kan ya, yang setiap hari share soalnya hari Selasa dan pembahasannya di hari Kamis. Wajib loh nulis di buku, nanti sebelum PTS saya akan minta kumpulkan pembahasan soal-soal AKM yang kalian sudah ikuti di setiap hari Kamis. Ya. Oke, kita ke soal nomor 3. Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda ini? Coba hitunglah. Oke, kalau tenda seperti itu, alasnya bagian bawah itu ada kainnya atau kita perlu menambahkan tikar sendiri? Halo. Tenda itu ada kain untuk alasnya udah ada apa kita mau pakai tikar sendiri sih biasanya? Udah ada, Bu, Udah biasa. ada biasanya, Bu. Oh gitu ya. Oh berarti Bu Agatha itu berkemahnya sudah terlalu jadul. Dulu zamannya Bu Agatha, tenda itu ya kainnya hanya untuk sayap kanan, sayap kiri, pintu depan, pintu belakang, lalu bawah yang tanah itu Bu Agatha harus kasih tikar sendiri. Kainnya itu tidak jadi satu dengan si kain tenda. Kalau Bu Agatha seperti itu. Nah, saya asumsikan bahwa soal ini bagian alas tenda itu tidak ada kainnya. Kita hanya diminta menghitung luas tenda segitiga depan ini, lalu dengan segitiga yang di belakang, dan ini kain yang sebelah sayap kanan, dan juga kain yang sebelah sayap kiri. Ya, saya asumsikan, saya beranggap si tenda ini tidak ada kain alasnya, tanah doang, atau kita harus kasih tikar kalau memang harus mau dipakai. Ya, nah karena bagian alasnya itu tidak ada, kita tidak bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma yang 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Itu tidak bisa, ya, karena alasnya si tenda ini kan bolong, jadi kita nggak bisa pakai rumus itu. Karena tidak bisa memakai rumus itu, kita harus hitung satu persatu dari setiap sisinya, tuh ya. Misal luas sisi depan. Luas sisi depan itu sama dengan luas sisi belakang. Bentuknya segitiga. Luas sisi depan sama dengan luas sisi belakang. Karena sama, boleh dong saya langsung mengalihkan 2 kali luas segitiga. Gitu. Ya. Sama dengan 2 kali ini alasnya 3, tingginya 2.
3 kali 2 dibagi 2. Boleh kita sederhanakan, hasilnya 6 meter. Nah, lalu luas sayap kiri, sayap kiri dan kanan itu kan sama. Luas sayap kiri dan kanan itu sama. Saya langsung saja karena sama berarti 2 kali luas persegi panjang. Kan bentuknya persegi panjang yaitu ya. Ini panjangnya 4, lalu lebarnya ini. Nah, ukuran lebarnya belum tahu. Harus kita hitung dulu. Tuh, nih lebarnya kan belum tahu ya lebarnya. Kalau gitu kita harus pakai Pitagoras lagi. Kita ambil segitiga yang ini. Ini saya potong, saya terapkan di sini ya. Ini dikasih sekat. Oke, ini ada seperti ini. Kita mau cari ini berapa. Lalu ini 2. Dan di sini adalah 3. Salah. 3/2. Karena hanya setengahnya. Kan? Kita cari si lebarnya ini berapa. Akar dari 2 kuadrat ditambah 3/2 dikuadratkan. Bu, kok bentuknya pecahan sih? Tidak apa-apa. Karena nanti juga bisa. Dan terbiasa kalau sering latihan. Ya, 2/2 itu 4. Ditambah 3/2 9. 2/2 4. Boleh langsung ditambah? Boleh, tapi saya mau menyamakan dulu penyebutnya ya. 4 ini kalau saya buat pecahan itu sama dengan 16/4 ya. 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Sama. Oke. Lalu ini 9/4. Berapakah hasilnya? Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya. 16 tambah 9 itu 25. 25/4. Nah, kita tinggal akar deh. 25/4. Akar 25/4 sama dengan akar 25 itu 5, akar 4 itu 2. Jadi lebarnya 5/2. Kalau begitu kita bisa menghitung ini. 2 kali panjangnya 4 meter, lebarnya 5/2. Oke, kita sederhanakan, kita kalikan 4 kali 5, 20. Selesai. Luas tenda sama dengan 6 ditambah 20. 6 meter ditambah 20. Ya, persegi. Oke. Jadi 26 meter persegi. Ingat ya, kita tidak bisa menggunakan rumus luas permukaan seperti biasa karena si tenda ini ada bagian atau ada sisi tenda yang tidak dihitung. Gitu. Kalau mau bertanya, saya persilahkan. Tidak? Oke, boleh saya ganti soal yang lain? Ya. Sudah ya? Ya, Bu. Sudah. Sudah benar-benar paham, karena kan tidak bertanya. Oke, lanjut. Ya, apa ini? Indra akan membuat 3 buah papan nama. 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka, tampak seperti gambar. Ya, yang mau ditulisin itu nanti adalah bagian ungu itu nanti mau ditulisin ya. Yang maksudnya terbuka itu artinya si segitiganya itu bolong. Di sini bolong. Ya, ini kiri dan kanan bolong. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah, nah lagi-lagi karena ada bagian sisi
prisma yang hilang atau bolong, maka kita tidak bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma dua kali luas alas tambah keliling alas yang tinggi, itu nggak bisa karena ada bagian yang bolong. Kalau nggak mau, kita harus menghitung secara manual. Nah, kita perlu cermati, nanti yang mau dibuat itu 3. Berarti luas permukaan karton dikalikan 3. Diingat. Yang kedua, ini tinggi si prisma itu 22. Bu, itu kok tinggi sih? Itu kan mendatar, bukan tinggi. Walaupun posisinya prisma itu tiduran, tapi unsur rusuk ini tetap dianggap sebagai tinggi, walaupun posisinya tidak tegak seperti ini, ya. Kalau ini 22, berarti yang di sini juga 22. Yang di sini juga 22. Lalu yang di sini juga 22. Oke. Berarti kita akan menghitung 3 luas persegi panjang. Persegi panjang yang pertama yang bagian ungu yang akan dituliskan nama. Lalu persegi panjang yang kedua adalah ini. Ya, persegi panjang yang kedua. Ukurannya berbeda. Juga persegi panjang yang bawah. Ukurannya juga berbeda. Gitu ya. Kita hitung satu persatu dulu. Kita hitung yang persegi panjang bawah. Oke. Luas persegi panjang yang bawah, kita punya ukuran yang bawah ya. Ini lebar, ini panjangnya 22, ini lebarnya 5. Berarti 22 kali 5. Karena bentuk persegi panjang itu kan panjang kali lebar. 120. 110 ya, 110 cm persegi. Oke, luas persegi panjang yang belakang. Kita hitung yang belakang. Yang belakang itu punya ukuran panjang, ini panjangnya 22, lalu lebarnya 12. 22 kali 12. Saya hitung dulu. 264. Terakhir, luas persegi panjang yang ungu ya. Ini panjangnya 22, lebarnya belum tahu. Untuk mencari lebarnya lagi-lagi kita harus pakai rumus Pitagoras. Ya, lebarnya ini belum tahu. Lebarnya berapa? Nah, kita pakai Pitagoras lagi. 5 kuadrat, perhatikan segitiganya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Tadi sepertinya kita sudah hitung ya. Ini 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Hasilnya 169. Di akar itu 13. Oke, ternyata lebar yang depan ini 13. Kita bisa menghitung luas persegi panjang yang depan yang akan diberi nama itu 22 kali 13. 286. Nah, kita bisa jumlahkan. Ini 10, nyimpen 1, 2 sama 6, 8 dengan 8, 16, simpen 1, 2, 4, 6 cm persegi. Tapi ingat, ini baru satu papan nama. Nah, kalau luas 3 papan nama, luas 3 papan nama, berarti kita harus mengalihkan 3. 3 papan nama sama dengan 3 kali 660. 1980. Jangan terkecoh ya, karena di pilihan ganda 660 itu juga ada loh. Kalau kalian tidak teliti membaca soal, bisa terjebak di pilihan ganda. Jawaban A. Tapi sebenarnya jawabannya itu adalah C, karena harus mengalihkan 3. Oke, ada pertanyaan?
Tidak mau bertanya. Oke, baiklah. Ya, boleh ditulis, boleh di screenshot, monggo, terserah. Yang penting punya catatan. Kalau mau Itu ya, itu 110 kan, Bu, yang deket 22 kali 5 ya, itu. ya 22 kali 5 itu 110. Oke. Oke. Yang mau bertanya lagi? Bentar Bu, mau di ini dulu foto. Ya, foto itu cepat, tapi cepat juga lupa. Beda dengan kalau kita menyalin atau menulis. Karena kita menulis itu kan ada bagian kita membaca dulu. Nanti disalin ke buku Bu. Habis Bagus itu. difoto nanti Saya disalin senang ke sekali. buku. Semoga teman-temanmu yang lain juga seperti itu ya Mas Jordan ya. Semoga harapan saya seperti itu. Oke, sudah. Sudah. Mas Jordan sudah? Mas, Sudah Bu, sudah. Oke ya.